saya Cindy dalam podcast Citra Bangsa Bedana. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah memutuskan bahwa tahun ajaran baru tetap akan dimulai pada tanggal 13 Juli mendatang. Tak hanya itu, Pak Nadiem Makarim juga memberikan informasi lain seputar pembelajaran tatap muka di sekolah. Dalam live streaming mereka sudah memberikan informasi seputar panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti apa seluk-beluknya? Sudah hadir bersama saya di sini Bapak Kepala Sekolah dari SMA Kristen Citra Bangsa dan Bapak Wakil Kepala Sekolah dari SMA Kristen Citra Bangsa, Bapak Pendeta Amon Pangemanan dan Bapak Bobi Johan Amanafe SPD. Shalom Bapak berdua. Shalom. Kabarnya baik Bapak? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Bagaimana kemarin habis lulusan? Semuanya berjalan dengan lancar? Iya, puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya anak-anak gembira. Ya. Oke Pak. Bagaimana dengan kan habis ini kan tahun ajaran baru Pak? Ya. Bagaimana dengan penerimaan siswa baru? Ya, untuk SMA Kristen Citra Bangsa sendiri untuk penerimaan siswa baru dalam bentuk offline tapi juga dalam bentuk online. Jadi kita membuka dua jalur dan memang kami sudah membuka jauh-jauhan sebelumnya karena memang kalau sekolah swasta diberikan kesempatan untuk membuka terlebih dahulu. Oh, jadi ada perbedaan antara Ya, sekolah negeri dengan kalau untuk sekolah negeri memang sudah ditentukan waktunya itu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, tapi kalau sekolah swasta biasanya diberi ruang untuk membuka terlebih dahulu. Jadi untuk penerimaan siswa baru kami sudah melaksanakannya dan masih membuka. Jadi masih membuka untuk penerimaan siswa baru. Jadi bagi pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, jika mencari sekolah untuk anak-anak yang baik, yang bermutu, dan tentunya berkarakter Kristen, kami menawarkan SMA Kristen Citra Bangsa sebagai salah satu sekolah yang bisa menjadi pilihan tentunya. Baik. Pak, kalau untuk kendalanya penerimaan siswa baru ini seperti apa? Ya, memang untuk kendala sejauh ini memang belum terlalu terlihat karena memang pengumuman SMP juga baru selesai tanggal 4 kemarin. Jadi kendala-kendalanya belum terlalu signifikan terlihat. Jadi mereka masih datang ke loket untuk mendaftar. Mungkin belum terlalu sih. Baik, Pak Amon dan Pak Bobi, terkait dengan berita-berita yang saya tonton dan kemudian media elektronik yang membahas menjadi topik yang sedang hangat lah karena habis ini kan tahun ajaran baru nih. Beberapa waktu ini tentang seruan Menteri Pendidikan kemarin, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim menginginkan agar sekolah tatap muka dapat dilaksanakan pada Juli mendatang. Maka sekolah yang berada dalam PPKM Mikro ditetapkan di sebuah wilayah, maka sekolah yang berada di wilayah itu akan ditutup dan tidak menutup juga sekolah yang lain, begitu Bapak. Pak Nadiem juga mengatakan bahwa pada dasarnya pilihan pembelajaran Pak Nadiem tatap muka sudah terbatas dimulai sejak Januari 2021. Namun tatap muka diberikan juga kebebasan kepada orang tua untuk memilih apakah anaknya boleh untuk bertatap muka atau tetap online. Nah seperti itu, apakah SMA Citra Bangsa tanggapannya seperti apa? Kalau dari Bapak Amon? Baik, pada prinsipnya kami dari pihak sekolah siap melaksanakan untuk baik tatap muka offline maupun online. Kami guru sudah dipersiapkan, kemudian sarana prasarana juga kami persiapkan. Memang untuk pembelajaran tatap muka ini memberikan satu polemik sebenarnya. Polemik dalam pengertian sebagian besar euforia, gembira, orang tua sangat gembira. Wah, anak kita sekolah gitu ya. Setelah sekian lama di rumah dan juga mereka stres mungkin mengawasi mengajar anak-anak mereka. Dan sebagian siswa juga menyambut dengan antusias karena mereka juga mungkin bosen. Kemudian
memang dalam beberapa kali percakapan saya dengan beberapa anak, mereka merasa bahwa pembelajaran offline itu mereka lebih memahami, mereka lebih dapatkan sesuatu yang lebih begitu ya. Bisa menggunakan waktu dengan bermain dengan Dengan teman-temannya teman-teman, juga. sosialisasinya juga dapat, kemudian penjelasan materi juga mereka jauh lebih bisa memahami begitu. Sementara sebagian orang tua juga merasa masih khawatir, masih khawatir dengan situasi COVID yang masih ada, dan mereka khawatir dengan anak-anak mereka. Sekalipun kami sudah memberikan sebuah edukasi kepada mereka bahwa sekolah juga, selama di sekolah tentu ada aturan-aturan yang harus dijalankan, waktu tidak terlalu panjang, tidak ada jam istirahat, kemudian semuanya ada prokesnya. Tapi memang sebagian juga orang tua memang ada yang belum siap begitu, dan pihak sekolah harus bisa memfasilitasi kedua pandangan ini begitu. Jadi sejauh ini kalau dari pihak kami, dari pihak unit SMA Citra Bangsa, Sekolah Citra Bangsa, kami sudah siap. Nanti Pak Bobi sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan juga merangkap ketua Satgas sekolah, tentu akan lebih menjelaskan, lebih memaparkan tentang kesiapan sekolah, sehingga memberi keyakinan kepada orang tua bahwa oke, kami siap untuk memberikan anak-anak kami untuk tatap muka. Baik, berarti sekarang pertanyaan untuk Pak Bobi nih Pak. Syarat mutlak seperti apa yang harusnya dijalankan oleh sebuah sekolah agar dinyatakan aman untuk bisa melakukan sekolah tatap muka? Baik, terima kasih Ibu Cindy. Jadi merujuk pada syarat atau izin ya daripada satuan pendidikan untuk melaksanakan program kegiatan belajar mengajar tatap muka atau offline, kita memiliki dasar hukumnya. Yang pertama tentu dengan SKB 4 Menteri sebagai panduan, kemudian turunannya kami mengikuti, karena kami unit SMA berarti kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Edaran terbarunya tentang persiapan sekolah, di dalamnya itu ada syarat-syarat. Yang pertama, sekolah itu tidak masuk dalam zona merah atau zona coklat. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Mulai dari sarana jalur keluar masuknya seperti apa, itu kami laporkan ke dinas. Kemudian yang paling penting juga, yang tidak kalah penting, kerjasama antara dinas pendidikan dan seluruh sekolah yang terkait di dalamnya itu dengan lab Biokesmas Undana untuk program pendampingan. Jadi kemarin sebelum kelulusan itu kami sudah berkoordinasi dengan lab Biokesmas untuk melakukan program pendampingan. Nah, itu di gelombang... Maaf Pak, saya tahan. Program pendampingan ini seperti apa? Ya, jadi program pendampingan dari lab Biokesmas itu adalah tes PCR. Tes PCR yang dilakukan untuk sekolah-sekolah yang memasukkan rancangan kegiatan. Jadi, selama proses pembelajaran tatap muka itu kami didampingi. Nanti kami akan seluruh anggota satuan pendidikan, guru dan tenaga pendidik dan peserta didik itu akan dilakukan tes PCR secara periodik. Nanti akan dievaluasi, bisa 2 minggu sekali, bisa 1 bulan sekali, tergantung daripada hasil tes PCR yang dilakukan oleh pihak Biokesmas Undana. Itu untuk tes PCR sendiri diperlakukan untuk semua, maksudnya hanya untuk guru-guru saja atau untuk semua siswa juga Pak? Baik, jadi untuk tes PCR itu diperuntukkan untuk seluruh anggota satuan pendidikan. Jadi untuk guru, untuk tenaga pendidikan, dan juga untuk siswa. Dan itu dilakukan secara periodik dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi gratis dari lab Biokesmas Undana. Untuk periodenya tiap berapa bulan? Ya, untuk periodenya itu, gelombang pertama itu dimulai dari bulan April, 3 bulan ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi setiap gelombangnya itu nanti satuan pendidikan wajib mengirimkan rancangan kegiatan sesuai dengan
rancangan program yang akan dilaksanakan di masing-masing sekolah atau satuan pendidikan yang ada. Baik Pak, apakah SMA Citra Bangsa ini sudah dikatakan sebagai zona aman? Maksudnya apakah sudah dinyatakan aman untuk melakukan sekolah tatap muka ini Pak? Baik, merujuk pada apa yang disampaikan Ibu Cindy terkait dengan persiapan kami SMA Kristen Citra Bangsa untuk menyambut pembelajaran tatap muka. Yang pertama, sesuai dengan impres itu, melalui Bapak Kepala Sekolah telah merespon dengan membentuk tim Satgas tingkat sekolah. Dalam hal ini tugas kami adalah memastikan sarana dan prasarana yang akan kami gunakan, yang akan kami persiapkan sebelum pembelajaran tatap muka itu dilakukan. Jadi kami sudah melakukan membuat skemanya untuk penjemputan siswa, mulai dari jalur masuk ketika dia masuk di sekolah itu sesuai dengan SKB 4 Menteri dan penegasannya melalui edaran Dinas PDK. Maka setiap anggota atau siapapun tamu yang masuk ke lingkungan SMA Kristen Citra Bangsa wajib menggunakan masker. Kemudian nanti kami sudah membentuk tim penjemputan. Tujuannya adalah bertanya ketika siswa itu datang dan memastikan bahwa siswa itu harus diantar oleh orang tua atau wali, dengan tujuan supaya menghindari adanya kontak fisik ketika misalnya dia menggunakan angkutan umum atau dan lain sebagainya, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Setelah itu, ketika dia masuk di lingkungan sekolah, kami sudah membuatkan jalur. Jadi jalur masuk untuk dia bisa masuk ke ruang belajarnya itu berbeda dengan ketika dia selesai melaksanakan proses pembelajaran. Nanti sampai di sana ada tim yang sudah kami siapkan untuk pemeriksaan kesehatan, mengarahkan untuk mencuci tangan, kemudian mengukur suhu sebelum siswa itu diizinkan masuk. Kemudian kami juga pihak sekolah sudah menyediakan face shield penutup wajah untuk dibagikan ke setiap siswa sebelum masuk ke ruang belajar. Jadi Bapak Ibu guru wali kelas, kami sudah siapkan untuk menjemput siswa di depan kelas masing-masing. Nah, sebelum rombel itu digunakan, kami sudah siapkan disinfektan untuk melakukan sterilisasi ruangan sebelum dipakai. Jadi gagang pintu, kemudian meja dan kursi sebelum digunakan itu, kami sudah melakukan sterilisasi terlebih dahulu. Setelah itu, selesai digunakan shift pagi, pergantian shift, kami akan sterilisasi lagi sebelum gelombang kedua masuk. Dan hand sanitizer kami letakkan di dalam kelas. Jadi betul-betul protokol kesehatan yang kami laksanakan di SMA Kristen Citra Bangsa ini menurut kami sudah maksimal sesuai dengan edaran daripada Dinas PDK dan juga merujuk pada payung hukum yang ada, SKB 4 Menteri. Berarti sudah disetujui oleh pada petinggi di atasnya begitu? Ya, sesuai dengan standar yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dengan keputusan yang sudah dikeluarkan ini untuk Pak Amon ya Pak, dengan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan untuk pembelajaran offline Juli mendatang, sebenarnya merupakan keputusan yang tepat atau tidak menurut Pak Amon sendiri? Kalau lihat dari kacamata pemimpin dari sekolah nih, begitu. Iya, kalau ditanyakan apakah itu sudah satu keputusan yang tepat, maka memang akan beragam sebenarnya ya, dari sudut pandang mana kita mau lihat gitu ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang kondisi yang memang masih harus berhadapan dengan COVID, tapi sementara untuk dunia pendidikan memang saya melihat bahwa ini resiko yang harus kita ambil gitu ya, resiko yang harus kita ambil dengan tentu dengan meminimalisir banyak hal begitu. Karena memang ketika kita tatap muka sudah hampir 1 tahun lebih, 1 tahun ya, sudah 1 tahun Offline maksudnya. Online. Sudah 1 tahun lebih, dan memang ada plus minusnya, dan kalau sekali lagi kalau kembali ke pertanyaan apakah sudah tepat, kalau kami dari para pendidik ya
Ya, karena kami melihat bahwa apa ya? Tidak efisien begitu ya, Ya, kalau untuk misalnya pembelajaran offline tuh memiliki banyak banyak juga kendala yang kami dapatkan gitu ya, baik jaringan, baik juga masalah-masalah anak. Kemudian yang sebenarnya kehilangan terbesar dalam pembelajaran offline pembelajaran kehilangan offline itu yang paling ke online, yang paling kehilangan itu adalah pembentukan karakter anak sebenarnya. betul sekali. Karena kalau untuk pengetahuan mereka bisa mendapatkan itu dengan Di mana di mana saja saja ya. kan, pembelajaran hidup dan segala sesuatu. Dan sekarang juga semuanya sudah internet yang luar biasa, mereka dapat pembelajaran, tetapi ada sisi-sisi yang tidak terjamah, tidak terjangkau di situ. Proses pembentukan, kemudian juga ketidaksiapan, kadang-kadang juga ada siswa-siswa yang tidak siap dengan situasi ini, akhirnya pembelajaran juga mereka tidak maksimal. Kemudian juga kadang-kadang juga membawa mereka juga dalam tekanan-tekanan yang luar biasa begitu. Jadi saya sih sebagai kepala sekolah SMA Citra Bangsa sih menyambut baik dengan pembukaan sekolah ini. Tentu tidak mengesampingkan dengan orang tua yang memang belum siap begitu. Tapi bagi anak-anak yang diizinkan orang tua, kami sangat bersyukur, dan bagian kami adalah mempersiapkan sekolah dengan baik sehingga ketika terjadi proses offline maka semuanya dapat berjalan sesuai prosedur tentunya. Dan memang untuk tatap muka sendiri pun memang tidak seluruhnya. Jadi selain shift, kita juga pembatasan waktu pembelajaran tidak, kemudian kurikulum juga kita coba untuk modifikasi, dan kesiapan guru, yang paling penting juga kesiapan guru dengan memberikan pembelajaran yang tepat. Ini sedikit keluar dari topik Pak. Saya juga punya adik, Ya. tapi sekolahnya di Atambua di Kabupaten Belu. Dengan adanya sekolah online ini kan banyak itu dari sekolah mereka sekolah Katolik, tapi mereka banyak siswa yang datang dari kampung-kampung, dari desa-desa kecil yang memang dari segi gadget juga mereka kurang, apalagi sinyal ya Pak ya. Jadi memang kesulitan sekali. Jadi saya sendiri pribadi melihat dengan adanya pembelajaran tatap muka yang akan diadakan tahun ajaran baru ini juga sedikit lega, karena yaitu anak-anak di luar sana termasuk adik saya sendiri pun merasa malas begitu untuk belajar. Mereka merasa tidak maksimal begitu saat mereka belajar begitu. Saya rasa itu dialami oleh sebagian. Memang ada anak-anak dengan situasi ini memacu banyak hal untuk akhirnya mereka bisa berkembang, mencari kesibukan. Kemudian atau enggak mereka lebih kepada akhirnya sebenarnya banyak waktu juga yang terbuang sih sebenarnya di mereka gitu akhirnya. Dan ya fenomena pembelajaran di rumah tuh secara online memang ya bagi saya juga punya anak yang SD, SMA gitu. Jadi memang sebenarnya kembali kepada pribadi anak itu sendiri, pribadi anak itu. Dan juga pendampingan dari orang tua. Sejauh mana dia bisa memanage waktu, bagaimana dia bisa mengontrol segala sesuatu itu, dan kerjasama dengan orang tua itu sangat penting. Yang menjadi persoalannya ketika biasanya kalau orang tua kedua-duanya pekerja, biasanya kami temukan ya Pak ya. Misalnya anak-anak orang tua pagi sudah bangunkan dan segala sesuatu, kemudian orang tua pergi kantor, anaknya tidur lagi. Anaknya tidur lagi. Kadang-kadang kami telepon, karena kalau kami sudah langsung pembelajaran, kalau anak tidak masuk kami langsung hubungi orang tua. Pak, ini anak ini kenapa tidak? Nah, kadang-kadang orang tua karena bisa absen juga online ya. Online. Jadi langsung. Jadi kadang-kadang orang tua, "Loh, tadi saya sudah kasih bangun." Begitu.
Jadi kadang-kadang orang tua harus pulang kembali lagi ke rumah untuk bangunin, kadang-kadang juga orang tua harus hubungi anak. Itu jadi satu kendala juga Ya, ya. itu salah satu kendala yang ada gitu. Dan ya anak-anak yang kadang-kadang juga menggunakan situasi itu untuk hal yang kurang baik gitu. Misalnya ketika pembelajaran, aduh Pak maaf ya, matikan kamera karena rusak, karena apa, padahal sebenarnya mungkin mereka tidur atau apa. Nah itu kadang-kadang itu juga yang menjadi tantangan sih sebenarnya bagi kita. Oleh karena itu SMS Citra Bangsa itu berusaha dengan program 1111. Apa itu Pak? Itu program 1111 itu adalah program 1 kali tatap muka, 1 materi, 1 penugasan, dan 1 penilaian, sehingga diusahakan untuk tidak ada PR. Jadi anak-anak itu cukup terbantu karena anak-anak tidak mau dibebankan tugas, tetapi mereka harus tatap muka dan langsung ada 1 kali penilaian. Jadi 1 kali tatap muka itu keseluruhan didapat gitu. Baik. Jadi itu yang mungkin salah satu yang membuat anak-anak juga akhirnya termotivasi untuk lebih aktif dalam pembelajaran, karena penilaian juga langsung ada di situ dan tugas juga langsung dikerjakan di situ. Karena anak-anak juga sering mengeluh dengan tugas-tugas kalau dalam situasi seperti itu. Baik Pak, kembali ke Pak Bobi. Kalau untuk pembagian jadwalnya sendiri, seperti apa Pak? Baik, jadi untuk pembagian jadwal pembelajaran tatap muka itu kami bagi dalam 2 shift. Ada shift pagi dan juga ada shift siang. Nah, jadi nanti seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa untuk kontak fisik antara siswa dan guru itu betul-betul kami perhatikan dengan baik. Sehingga ada ketika pergantian shift atau ketika siswa datang, atau dalam proses pembelajaran ketika guru menjelaskan materi itu tidak boleh ada kontak fisik, baik itu di shift pagi kemudian sampai di shift siang. Dan tidak ada jam istirahat ya? Iya, betul, tidak ada jam istirahat. Berarti siswa dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah atau? Ya, jadi untuk terkait dengan hal itu, yang pertama kami edukasikan lewat Bapak Ibu Wali kelas bahwa harusnya sebelum siswa sampai ke sekolah, karena jam shift pagi itu jam 8 sampai jam 12. Jadi sebisa mungkin siswa itu sudah makan terlebih dahulu atau sarapan pagi terlebih dahulu untuk menjaga daya imun tubuhnya itu tetap kuat. Sehingga tidak drop saat ketika dia berjalan atau dalam melaksanakan proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan kami izinkan untuk mereka membawa minum masing-masing dan tidak boleh join antara satu dengan yang lain. Sehingga memang kami memastikan betul protokol kesehatan dan sekali lagi kontak fisik itu tidak boleh ada dalam proses pembelajaran selama berada di sekolah. Baik, ini terakhir Pak, apakah SMAK Citra Bangsa sudah siap, yakin sudah siap untuk pembelajaran tatap muka ini? Dari Bapak berdua. Ya, kami yakin karena kami sudah mempersiapkan segala sesuatu, dan pihak yayasan juga sangat menopang kami, dan juga pihak dinas dalam hal ini kerjasama dengan Lab Biokesmas juga sangat membantu kami. Baik, terima kasih Bapak berdua atas waktunya. Wow, hari ini topiknya lumayan berbobot ya teman-teman, mengenai pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan pada tahun ajaran baru nanti. Baik, segitu saja teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman, ke kalian semua untuk menonton podcast ini. Podcast Citra Bangsa Bedana. Bye-bye.